Halo guys, hari ini saya masak sambal jengkol ikan teri. Dan ini adalah masakan Padang khas kampung ya. Dan ini memang favorit sejuta umat. Nah, bagaimana keseruannya? Nonton video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sazali. Nah, kali ini saya akan masak sambal jengkol. Dan ini adalah jengkol ya yang sudah tua tapi tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Juga ada ikan teri ya. Dan setelah saya bersihkan semua ya bahan-bahan tadi, kemudian ini adalah saya sudah isi minyak ya di dalam kuali dan saya sudah panaskan sebentar dan kita tunggu sebentar ya sampai minyak betul-betul panas. Nanti kita akan masukkan jengkol yang saya sudah bersihkan tadi ya. Nah, minyak sudah cukup panas. Sekarang saya akan goreng jengkol terlebih dahulu ya. Nah, ini adalah jengkol yang seperti terlihat merah kemerah-merahan itu ya. Itu adalah kulit arinya. Dan kulit itu akan mengelupas ataupun terbuka sendiri ya nantinya kalau kita goreng. Dan kalau sudah matang ya otomatis yang daging dengan kulitnya itu akan terpisah dan kita boleh ambil kulitnya ya dan boleh buang. Nah, begitulah untuk tips ya kalau kita menggoreng jengkol, dan kita tidak perlu susah-susah membuangkan kulit ari seperti ini ya. Kita biarkan saja dahulu, kemudian kita goreng dan dia akan mengelupas sendiri. Seperti terlihat di video ya, sudah mulai terpisah antara daging jengkol itu dengan kulit ari. Yang kemerah-merahan itu adalah kulit ari. Nah, seperti ini ya, terlihat dia sudah mulai terpisah dan kita boleh buang kulit arinya. Nah, sekarang sudah terbuka semua ya, telah terpisah semua. Saya akan keluarkan kulit arinya, dan saya sendiri ya tidak makan kulit arinya ya. Dan biasanya juga kalau saya memasak gulai jengkol seperti ini ya, jengkol yang sudah tua ini, terlebih dahulu direndam jengkol yang sudah dibersihkan, kemudian direndam dengan air kira-kira 10 menit gitu ya. Dan kulit ari dan daging itu akan terpisah sendiri dan kita boleh buang kulit arinya. Seperti begini juga ya dalam kita menggoreng seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, terlihat di sini ya sudah bersih kulit arinya, sudah terbuang semua. Oke, sekarang sudah masak jengkol dan kita akan masak ikan teri. Sekarang saya sudah masukkan ikan teri dan saya masukkan tidak banyak ya, kira-kira 1 genggaman besar begitu ya, karena saya masak juga simple dan juga tidak banyak, cukup untuk makan 2 kali makan begitulah kira-kira ya. Nah, sekarang kita kacau sedikit-sedikit ya, dan ini juga tidak memerlukan waktu lama ya karena ikan teri ini juga kecil-kecil. Oke, sekarang ikan teri saya sudah sisihkan ya, saya sudah toskan, dan ini jengkol yang saya sudah goreng tadi ya, kemudian sedikit saya geprek, dan ini sedikit saja ya, tidak terlalu hancur, nanti teksturnya juga hancur begitu tidak enak ya. Sedikit saja ya, kemudian sudah terlihat agak pecah-pecah sedikit, sudah begitu ya. Dan ini juga supaya bumbu-bumbu dan resep lainnya meresap gitu kira-kira ya. Dan kalau dibilang jengkol ini keras, tidak keras ya, karena saya sudah goreng tadi. Karena ini adalah untuk membuat bagian dalamnya supaya masuk bumbu-bumbunya ya, dan juga ya kalau kita geprek sedikit teksturnya juga akan lebih lembut dan akan lebih enak tentunya ya. Oke, seterusnya ini sambal ya, sambal biasa ya. Kalau saya masak sambal itu adalah cabai besar merah, kemudian ada tomat dan juga
bawang merah, kemudian dihaluskan, tidak terlalu halus ya, karena ini kita menggoreng. Kalau kita menggoreng, saya sendiri tidak menggunakan gilingan cabai yang sedikit kasar ataupun tidak terlalu halus, karena tekstur yang sedikit kasar adalah semakin enak ya kalau kita masak sambal. Oke, sekarang saya sudah masukkan semua bahan-bahan tadi ya, dan kita tunggu sebentar. Dan juga saya sudah masukkan sedikit garam dan ajinomoto ya. Dan ini bagi Anda yang suka, mungkin ada juga yang mengasih ataupun resep seperti masako dan lain-lainnya, itu terserah, ikut selera masing-masing ya. Dan saya sendiri tidak neko-neko, biasanya saya hanya menggunakan garam dan ajinomoto. Oke, sekarang kelihatan sudah cukup masak ya, dan ini boleh kita matikan api kompor, dan artinya sudah siap masak. Sekarang giliran makan. Oke, ini adalah penampakan yang saya masak tadi ya. Ini satu piring besar nasi ya. Kemudian ada juga sambal jengkol dan juga ikan teri tadi ya. Dan juga ada lalapan, satu batang pepaya kecil, dan juga daun bismillahirrahmanirrahim. Dan kali ini ya saya makan ala-ala koboi gitu ya. Karena ini adalah di rumah sendiri ya. Jadi saya biasa seperti ini ya, tidak malu-malu begitu ya. Dan ini adalah suka-suka saja ya, kalau saya mau duduk di tangga seperti ini ataupun di mana ya, karena memang saya sendiri adalah ya suka seperti ya kebiasaan di kampung-kampung begitu ya. Nah, seperti terlihat saya makan sedap ya, seperti sering kali saya share di video ya. Dan ini memang adalah waktunya saya makan ya, dan memang sedap. Dan seperti biasa juga ya, dan juga pernah saya katakan kalau makanan sambal seperti ini adalah memang favorit saya, masakan Padang yang saya gemari memang sambal seperti ini. Dan sambal seperti ini ya memang hampir setiap minggu, seperti setiap minggu ya, satu kalinya saya akan masak sambal seperti ini. Dan memang sambal seperti ini ya tidak membosankan, karena boleh kita variasikan berbagai jenis lauk yang kita masukkan ke dalam ya. Dan seperti saya juga, kalau saya masak sayur ataupun ikan, saya akan campur berbagai jenis sayuran ataupun lauk lainnya ya, menjadi satu kali masak seperti ini. Oke, terima kasih yang sudah menonton ya, dan jumpa lagi di video-video seterusnya. Jika Anda suka, silahkan subscribe, like, komen, dan juga share. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.